Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa bil wilayah, yakni aku memujiakan Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih ia dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai waliullah. Wa khassasahu bihamli asrarihi, yakni menentukan ia akan dia untuk membawakan segala rahasianya, wa jadzabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah, yakni dan ia menghampirkan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya. Wa ashkuruhu amanna alaina bil iman bima ja'at bihil anbiya wal awliya min asrar rabbaniyah, yakni aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ia mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabiullah dan segala waliullah daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Waffaqna limutaba'ati sunnatihimul bahiyyatis saniyah, yakni dan ia telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa salliya wa sallima ala man sajada lahul malak wa huwa fi zahri abihi suri, yakni dan aku memohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat sedangkan ia masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahiri, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bisabilin nuri, yakni dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikut akan mereka itu pada jalan yang nurani daripada amal yang saleh. Ba'du, kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani, Khalifah Sayyidi Syekh Muhammad Saman Al-Madani radhiyallahu anhu, hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat daripada guruku daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula pada ketika dibaca manaqib aulia Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat, inda dzikril aulia tanzilur rahmah. Jadi ini merupakan suatu dalil bagi kita kalau ada yang membahas kenapa dibaca manaqib guru-guru. Jadi ini kan sesuai dengan hadis Rasulullah, ketika dibaca manaqib aulia Allah maka diturunkan rahmat. Jadi kita mengharap rahmat berkat para aulia Allah. Serta diiktikadkannya beberapa rahmat orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya, serta diiktikadkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar waliullah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang akan manaqib gurunya serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran dan tahlil dan bersedekah. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu kasih sayang ia kepada orang yang talabul ilm dan kepada orang yang alim dan orang yang saleh dan kepada segala orang-orang fakir dan miskin, dan lagi pula suka berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada orang yang alim dan orang yang saleh dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Nah, jadi beliau ini sudah dari kecil orangnya mencintai, sayang kepada talabul ilim, cinta kepada orang alim, cinta kepada orang saleh serta orang fakir miskin. Makanya kita disuruh kalau kita kada bisa menjadi orang saleh, kita minimal mencintai. Nah, sebagaimana kan Imam Syafi'i berkata, ana uhibbus salihin walastu minhum. Nah, tawaduknya sidin, aku di sidin bukan orang saleh tetapi aku ini termasuk muhibbin, orang yang mencintai orang saleh. Apalagi kita pada apa-apa kita nih. Jadi kita mencintai orang saleh, berharap mudah-mudahan dapat madad daripada beliau-beliau, berkah. Kemudian beliau ini suka berkhidmat kepada orang-orang saleh. Nah, karena orang nambah khadam itu tabiatnya orang-orang hebat. Kan sayyidul qaum khadimuhum, penghulu suatu kaum itu khadam mereka. Jadi orang-orang saleh, orang-orang
alim itu nya dulu khidmat dulu lawan guru-gurunya karena hanya bisi murid pulang khidmat lawaninya. Jadi kita sebagai murid alangkah baiknya bukan cuma belajar tapi berkhidmat. Jabah guru napa bila hendak mendapatkan ilmu dengan belajar, bila hendak dapatkan berkah dengan berkhidmat kepada guru. Minimal berkhidmat mendoakan sidin. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu ketika masa kecilnya hingga sampai hat mursyidnya, dan lagi pula ia sangat memuliakan ibu bapaknya. Dan ini ciri orang wali, mulai lagi halus sudah ketahuan bakti benar lawan kuitan, mulai lagi halus dah lain pada kakanakan yang lain tuh. Among kakanakan wah ini lagi halus wani lawan kuitan sudah, tergantung didikan kuitannya juga lah. Lagi pula sidin lagi halus sudah mengakalkan musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawan iakan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Artinya sidin kada banyak makan. Padahal makan tuh halal tapi karena kebanyakan lalu karena nafsu bertambah. Bila nafsu bertambah lalu hendak macam-macam. Jadi sidin yang halal pun dijaga apalagi yang haram. Tabiat orang wali itulah sudah ketahuan, sudah lagi kecil itu ketahuan sudahnya. Dan tiadalah tidur daripada ketika malam hari melainkan sedikit jua. Dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur maka keluh kesahlah ia. Nah, jadi orang-orang wali itu malamnya beribadat semalaman. Hanya sedikit guring banyak ibadahnya. Kita bang misalnya bangun tengah malam anak kami, tuntung kami nyambung pulang kita guring, atau kadang ngantuk lagi main HP. Jadi mun kita lah kada kawi ibadat kulir misalnya bau membaca tasbih barang pas tengah malam terbangun kulir juga paling kada ujar guru kita baca amin, tapi kita niatakan baca amin tuh maaminakan doa para wali-wali karena waktu malam itu para aulianya bermunajat. Makanya malamnya hidup malam para wali-wali itu ibadat. Kalau kita malam guringan, siang guring juga bila kan sekolah juga di sekolahan guring. Nah itu kita lah itu beda lawan para aulia Allah beda. Buhan sidin ini bila dijulungi bantal kalau kasah kadina guring buahnya. Kalau kita kada bebental gen nyaman guring malandau subuh apalagi bebental. Nah, jadi bedalah. Nah, cuma kita bisa aja hanya menuruti sidin ya tadi dengan riyadhah latihan. Seperti orang sakit sidin kalau kasah, dan apabila sampai waktu sahur maka ia bangun daripada tidurnya lalu ia ratib sahur. Nah, bersahur sidin kesan puasa. Dan kita parak puasa dah, puasa tarawiyah. Arafah pulang kena. Nah, mudah-mudahan kita diberi taufik hidayah untuk bisa melaksanakan puasa tarawih dan Arafah. Kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah. Nah, jadi orang wali itu sembahyang berjamaah. Nah, jadi yang paling sulit sembahyang berjamaah ini subuh. Jangan mengaku wali atau pandir alim non binian subuh melandau. Kisah nasihat becitan non binian, kisah kata-kata mutiara, kata hikmah, subuh melandau bangun jam 8. Sembiang duha bakunut jurang amalan hari-hari. Nah, dengan orang yang banyak lalu pun ia ratib subuh hingga terbit matahari, manakala terbit matahari kira-kira segala maka bangkitlah ia sembahyang isyraqna sampai waktu isyraq kira-kira lewat jam 6 sampai waktu isyraq, sembahyang isyraq pulang sidin. Nah, bila kita mengamalkan sembahyang subuh berjamaah bewirid pulang habis tuh kada bepandir dunia masih sembahyang isyraq pulang sampai waktunya dapat pahala seperti haji. Kita kada berhaji tapi di akhirat kena wahai si fulan ini pahala kamu haji. Ah ya Allah ulun kada berhaji di dunia tapi kamu menggawi sunnah Rasulullah. Ah sembahyang subuh berjamaah bewirid yang isyraq pulang. Nah lalu dapat pahala. Kada kita kada mengamalkan kada. Nah, kemudian 2 rakaat apabila sampai 4 hari sampai sapar 4 hari maka bangkitlah ia sembahyang sunat duha kira-kira jam 10-an. Sembahyang duha kurang sidin amalan orang wali ini. Amalan kita bila kada berduit tapalipit sembahyang duha berajin. Incaran ngintu aja atau membaca surah waqiah niatnya dan cair dia. Nah tuh bukan kita orang awam tapi lah niat-niat itu misalnya tujuan kita mending juga kita masih meminta lawan Tuhan. Yang salah itu meminta lawan makhluk, maharap lawan makhluk. Aman itu kan
Bapak sambil sunat duha, baca waqiah, mengharap supaya Allah Ta'ala memberi rezeki, itu masih ke Allah Ta'ala mintanya. Nang salah itu mengharap lawan makhluk. Sebanyak-banyaknya 12 rakaat. Nah, kita 2 rakaat kan sulit mengamalkan lah. Mudah-mudahan kita dengan berkat baca manakib sidin kawa mengikuti jalan sidin nyenin lah. Begamatan jer guru Darussalam rajin mengamalkan ilmu itu begamatan bertahap. Niat berang di sidin pasang dulu hendak mengamalkan ilmu. Dan lagi pula radhiyallahu an membanyakkan puasa sunat dan membanyakkan riyadhah. Riyadhah itu ya latihan. Latihan malahan hawa nafsu. Kuliah sambayang berjamaah dilawani latihan itu namanya. Nah, syahdan dan adalah halnya Tuan Syekh Muhammad Saman itu selalu di dalam zikrullah siang dan malam, dan ia suka uzlah, artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia dan masuk khalwat. Nah, jadi orang-orang saleh itunya kamana haja zikir. Bahkan ada seorang imam, seorang ulama besar yang bahari itu kata sidin apa, sedetik aku lupa lawan Tuhan, kuhukumakan diriku kafir sudah. Wah, daripada sidin tuh setiap napas, setiap detak jantung zikir terus. Kalau kita bang sembahyang dia ya tak kemana-mana pikiran, kehilangan kunci sembahyang, ingat kunci anakannya apa, selama sembahyang memikirkan kunci aja. Nah, jadi padahal sembahyang itu latihan mengingat Allah. Jadi di luar itu kawa sudah. Lalu orang wali-wali itu kadi tapi bercampuran manusia. Aman kita lawanannya bercampur manusia terus. Nah, tapi bisa juga panglah sangka baiknya nih di mukanya berpandang manusia, di hatinya jikilan Allah Ta'ala nya. Sangka baiknya kita. Tapi nya ada juga lah para wali itu nya khalwatnya di pasar ada juga. Nya bujurainya berpandang lawan orang berdagang bujurai, tapi hatinya tuh nah zikrullah terus. Ada juga nang itu khalwat di pasar, tapi ada juga nang di kamar aja begini khalwat juga. Tapi bisa juga khalwatnya lain. Nah, orang khalwat amalan ini main HP. Seharian kada kalau kamar, bah khalwat soko jagawan. Sekalinya main HP aja seharian. Nah, lain pulang khalwatnya itulah. Nah, dan adalah halnya radhiyallahu anhu pada ketika bidayahnya, yakni pada permulaan dan dalam menjalani akan jalan tariqah dan hakikat. Nah, ini bubuan ulama sufi ini ada menjalani jalan tariqah dan hakikat. Nah, ini ada tahap-tahapnya lah. Tahap pertama kita kalau kita hendak menjalani jalan tariqah hakikat ini, tahap pertama kita taubat dulu. Nah, seperti yang di dalam kitab tasawuf makalah taubat dulu dijalani. Bujur-bujur sampai ke taubatnya pas lah sudah. Karena hanya pulang naik pulang beberapa tingkat, makin bertingkat sampai ke makam ridha lawan Tuhan. Makam mahabbah pulang. Jadi buan para aulia itu yang menjalani itu. Namun kita kada menjalani, kita kada tahu, tapi itu ada ilmunya dan harus dibimbing guru. Mungkin kita sembarang gawi-gawi aja. Lengong apalah kayaknya. Jadi ini ada gurunya lah, kalau kita ya murabbinya ada, mursyidnya ada. Kalau kita ya bah guru sekompol zaman wah ini ngalih mencari murabbi mursyid, ngapa nang kita nyaman salawat dibanyaki lagi. Itu pang jadi murabbi ruhi kita karena ia memakai pakaian indah. Kemudian datanglah Tuan Syekh Muhammad Abdul Qadir Al-Jailani membawa baju jubah putih pada Tuan Syekh Muhammad Saman dalam khalwatnya. Nah, dan setengah daripada wasiat Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Nah, jadi ini wasiat sidin. Ujar sidin apa? Barang siapa membaca doa Allahumma gfir li ummati sayyidina Muhammad. Nah, li ummati nya ada juga membaca li ummata. Nah, mungkin sidin terlalu khusyuk. Nah, jadi ini barisnya perhatikan dia lah, apalagi kita pondokan jangan sampai salah baris. Nyaring-nyaring baca doa di masjid Allahumma gfir li ummata sayyidina Muhammad di misalnya. Nah, jadi bujur-bujur barisnya perhatikan. Nah, jadi Allahumma gfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Nah, hanya ummata karena kan ada irham fil amar, sedangkan tadi kan ada jar majrur li ummati. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut. Sesudah sembahyang subuh niscaya ia masuk jumlah martabat fadilah wali kutub, masuk dalam keutamaan wali kutub. Nah, mengamalkan doa ini karena doa ini mengandung doa kita sayang lawan umatnya Rasulullah. Rasulullah kan sangat sayang lawan umat sidin. Amun kita sayang lawan umat sidin juga berarti kita sama lawan Rasulullah. Otomatis kita disayangi Nabi juga.
Dan lagi kata Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an, tiadalah naik pangkatku ini kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan sebab aku mengakalkan membaca doa ini pada tiap-tiap salat saya salat subuh 4 kali berturut-turut dengan tiada diselangi dengan perkataan dunia. Nah, jadi tuntung sembahyang subuh berjamaah berwirid baca seorang Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jib ummati sayyidina Muhammad. 4 kali dibaca. Nah, dengan berkat ikan mengamalkan ini, insya Allah yang asalnya bahari kada baik kelakuan berbaik, dapat hidayah berkat mengamalkan ini. Coba aja. Karena ini si Saman di sidin dengan berkat mengamalkan ini naik pangkat sidin. Artinya itu kita akan ditulungi Allah menjadi orang-orang yang saleh. Dan lagi wasiat Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Albani radhiyallahu anhu, lazimkan oleh kamu hai segala muridku sembahyang 5 waktu berjamaah. Nah, dan sembahyang Jumat dan membanyakkan akan zikrullah wuduwan wa asyiyan qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, dan melazimkan musyahadah wahdatil af'al dan wahdatis sifat dan wahdatil zat dan muraqabah. Nah, ini pelajaran musyahadah ini lah tinggi pelajarannya, tapi mun kawai kan memakan bagus benar. Musyahadah wahdatil af'al, menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan, menyaksikan sifat-sifat Tuhan kayak apa pengamalannya. Nah, ini ada tahap-tahapnya juga mengamalkan. Ada belajar spesial ke guru inilah. Ada kabar barang-barang muraqabah. Nah, orang muraqabah ini kalau di atas waktunya merasa selalu dipantau Allah Ta'ala. Nah, makanya kita sembahyang, kita ini merasa Allah Ta'ala melihatin arus lalu khusuk sembahyang. Tapi karena kita kadang merasa Allah memantau lalu sembahyang kayak kucing bersembelit, capat jurang bahari kayak ayam matuk bares sembahyang. Bila ada kawan kisah khusuk sembahyang. Bila ada misalnya kuitan beginian nang dihendaki, kisah nama apa khusuk bener, ada incaran. Nah, wanang diincar itu Allah Ta'ala. Nah, itu orang muraqabah lah. Namun musyahadah tinggi lagi nya. Ini pengamalan apa? Iman, ihsan, Islam. Nah, ihsan benar. Dan beliau membanyakkan membaca Quran dan salawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan membanyakkan akan istighfar dan menyampaikan hajat segala manusia dan menolong hamba Allah ketika mendapat banyak kesusahan dunia atau kesusahan akhirat. Nah, mudah-mudahan kita kalau mengamalkan kayak pun sidin nih, rajin sembahyang berjamaah, rajin baca Quran, salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani, barang siapa makan makanan kami maka masuklah ia ke dalam surga, dan barang siapa masuk ke rumah kami atau langgar kami niscaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena langgar sidin itu apa? Raudatun min riyadil jannah. Karena langgar sidin itu isinya ibadat, amaliyah. Oh, misalnya di kos isinya ibadat harus itu jadi raudah, karena kos itu kan jadi raudatun minal jannah. Atau rumah misalnya diisi dengan setiap malam seminggu sekali ada misalnya acara apakah di rumah maulid apakah, mau itu jadi raudah min riyadil jannah. Biar kawanan sakos misalnya mengamalkan apalagi tiap hari Jumat dalail. Apakah maulid karena burdah pulang adalah setiap malam sahatam seminggu sahatam mah masya Allah kos tuh bisa bercahaya karena tuh kos kalawasan dicat putih. Syahdan adalah hal Tuan Syekh Muhammad Saman itu ketika dia mengkhabarkan beberapa nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya, dan karena mengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Sayyidul Anbiya wal Jan, tatkala mendapat nikmat dari karena menjunjung firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ini artinya tahaddus bin nikmatnya kan ada kita guru-guru rajin berkisah sidin kayak mendapatkan kemuliaan, mendapatkan nikmat, jangan disambet ria guru nijar hasum sidin je kisah kayak ini jar artinya nih sidin ini kayak ini aja. Nah, itu jangan suudzon lan paguruan kada boleh. Hati-hati ma'atirat lah. Nah, jadi disuruh juga ini kan di Quran kan. Di surah Al-Insyirah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nah, jadi tadi disuruh juga tahaddus bin nikmat. Jangan madahi sidin sombong berkisah kayak itu. Oh, sidin aku sidin apakah banyak bebinian bertawaran aku sidin. Wah, sombong guru aja. Kisah bungas guru aja. Di hati itu bocah hati-hati kan. Nah, jadi kita berguru itu yang paling dijaga apa? Iktiraf lawan sidin.
Jangan menyangka macam-macam. Makanya kita disuruh guru do salam bahari malajari sidin kan dari guru sokompo juga banyak ancaki membaca doa Allahumma astur uyubana wa uyuba muallimina anna wa la tadhhab barakatu minna. Mudah-mudahan aib-aib guru itu nah tertutup. Ayat itu kita kadang melihat aib-aib sidin. Kayak apa sidin? Tetap selalu husnuzan dengan paguruan. Nah, dan setengah daripada karamat Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani yang dikhabarkan oleh Muqran bin Abdul Mu'in dengan kata-katanya, ketika aku berlayar ke negeri Hijaz, manakala aku sampai di tepi laut, aku lihat mega atau awan yang sangat hitam. Kemudian turunlah angin tufan hingga kapalku hampir karam. Maka aku sangat takut, sehabis-habis takut. Maka aku berdiri di haluan kapalku lalu berteriak sehabis-habis suaraku, ya Saman, ya Saman, ya Saman, ya Mahdi, ya Mahdi, ya Mahdi. Ini orang bertawassul lah, lain orang memohon lawan Saman lah deh. Ini orang salah paham kan. Di padahakannya bertawasul itu meminta lawan si Saman, salah gitu. Ini bertawasul perantara aja. Di hati kita tawajuh lawan Allah Ta'ala juga. Belajar tauhid sudah. Nah, lalu kita awam amalkan tawasul. Di luar atau di lisan kita berkiau ya Saman, ya Saman. Di hati tetap Allah, Allah. Jadi namanya tawasul ini kan perantara. Misalnya kita hendak mengajukan permintaan dana langsung ke bupati, kawala kita langsung bertamu bupati. Kita ini orang awam kita kawalo. Jadi melewati tawasul perantara asisten sidin dulu. Kadang mau kita langsung ke kamar sidin masuk ke awal. Jadi harus melewati satpam duluhan. Ada tahap-tahapnya, pintu gerbangnya. Nah, sama bertawasul hendak ke hadrat Tuhan. Sedangkan kita ini orang jauh dari Allah Ta'ala. Jauh loh kita nih. Para kelawan Tuhan jauh kah? Oh, jauh. Nah, buktinya kita sering lupa lawan Tuhan, tandanya kita jauh lawan Allah. Bila kita sering ingat lawan Tuhan, tandanya dekat lawan Allah. Nah, lalu si Saman ini kan kurang dekat lawan sidin, wali sidin. Artinya tuh bahasa analoginya tuh kesatria sidin lah. Nah, jadi kita lewat si Saman memohon hajat kita mudahan kabul. Nah, wahai si Saman, sampaikan hajat ulun dan Allah Ta'ala ini nah ulun ini ada berduit hari ini nah. Maka anak bayar SPP kada kawa 50.000. Nah, duitnya dipakai no paket sudah. Nah, duit dipakai no paket SPP kada bayar. Nah, tak salah gunanya tuh. Nah, lalu tawasul. Cuma tenang aja lah, orang menuntut ilmu itu sudah dijamin Tuhan rezekinya. Nah, yakin aja gitulah. Jadi dahulu tuh ada kisah mungkin ini di daerah hulu sungai. Kan ulun mendangannya di hulu sungai ya, Bang. Cuma kampungnya kada tahu wallahu alam. Ini kisah pondokan bahari. Nah, jadi inya ini miskin hidup tapi hananut ilmu ka Darussalam. Seadanya duit ka Darussalam sampai ke Martapura nuntut ilmu. Setengah bulan habis duit balik ke kampung. Ada duit. Babaya beli kampung ada orang meninggal. Jadinya disuruh orang lainnya bukan pondokan Darussalam nyambahyangkan menalakin bisa nah, orang bujur-bujur sekolah di Martapura nang mana kada bujur-bujur boleh ke kampung imam sampai yang jenazah jangan bisa lagi menyambahyangkan atau memandikan. Nah, jadilah rampah-rampah kampung pondokan ini harus belajar. Jadi beli kampung tuh sasak di orang awak nih suruh orang mimpin ini bisa terus gas terus. Tapi bila ada orang alim nang tua-tua jangan gas juga itu. Badep juga kita suruh sidin dulu. Jadi singkat cerita, dabari orang duit. Tulak pulang Martapura sama duit tadi. Nuntut ilmu setengah bulan habis pulang, bulik pulangnya. Inya bulik ada pulang orang meninggal. Inya rezekinya, rezeki pondokan. Nya kan dijamin Tuhan sudah rezeki pondokan nuntut ilmu. Iya pulang tugas mana macam-macam masalah mayat. Tuntung kamar Martapura pulang. 1 bulan tak banyak nih hasil. Sawat menjaga kubur kalau juga dia tak banyak hasil. Nah, sampai ke Martapura setengah bulan, sebulan habis pulang duit, bulik pulang ada pulang orang meninggal. 3 kali sudah. Jurang ada kelainan di kampung pondokan ini. Iya pulang, inya pulang. Tak banyak nih dari orang. Sekira talawas di Martapura nih. Sawar sebulan setengah, bulik pulang ada pulang orang meninggal. Lalu orang kampung musyawarah pikirkan orang.
Pikirakan mukuli kan ada. Ini ke pundukan ini bahaya di kampung. Bilanya bulik ada orang meninggal orang kampung nih. Amun kayak itu, kita berkumpulan aja dah. Kita sekampungan bawa kumpulan baras, kumpulan duit kita barinya. Sekiranya jangan bulik lagi. Bawa kumpulan masyarakat, dijulung wadahinya. Papak bawa duit. Itulah kamar tapura tahun-tahun menjadi mata pura. Kadin meninggalnya di kampung. Nah iya jorang ini. Nah ini kisah orang tua bahari lah pundukan bahari jar itu. Kalau kada salah di hulu sungai itu. Walau alam di manakah daerahnya. Cuma di hulu sungai. Orang tua bahari mengisahkan itu. Nah jadi orang penuntut ilmu dijamin rezeki. Jangankan penuntut ilmu, semua ciptaan Tuhan. Wa ma min dabatin fil ardi. Semua binatang melata pun sudah dijamin Tuhan rezekinya. Pernah ada cerita orang di hutan surangan hidup kadidana makanan apa-apa tergantung pulang awak nih di atas tajarat kepala di bawah tatapnya ada rezeki tiap hari orang melihat ada burung memakaninya namanya wapi burung nah orang di hutan yang sudah apa jurang tuh tajarat awak karena kau apa-apa ada aja rezekinya apalagi bulan pondokan ada aja jadi yakin aja tuh. Sedangkan daripada koromatuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani yaitu bahwa Syekh Abdullah Basri ia difitnah melakukan perbuatan yang salah dan ia dipenjara dirantai dengan lantai besi di lehernya pada malam 7 likur bulan Ramadan di Makkah Musyarrafah pada tempat yang bernama Babu Sa'adah. Manakala waktu Isya dibacanya tawassul Syekh Saman hingga sampai kepada Ya Rabbi waghfir lil Ubaidil Jani Muhammad Syahir bis Saman lalu berteriak sehabis-habis suaranya Ya Saman ya Saman ya Saman 3 kali tiba-tiba jatuhlah rantai itu di leher. Nah ini karamat Syekh Saman langsung jatuh hancur nang besi tadi. Nah jadilah bila kita ada kesulitan apakah dia wajah Syekh Saman tapi sebelum mengiausidin hati itu fokus dulu nah Allah Ta'ala juga nah tawajuh ke Tuhan dulu betul kirim pulang Fatihah lawan Syekh Saman hanya bagi Yausidin ya Saman ya Saman ya Saman sama juga ya Sayyidah Khadijah bisa juga tawassul ke Sayyidah Khadijah jadilah ada wali itu nang kawa di kiau walaupun sudah meninggal nah, sama guru sekumpul kawa juga di kiau mau minta papalipit misalnya ya Syekh Zaidi nah tulungi ulun tulungi Sidin ada kayak itu Allah Ta'ala minta tulungi tapi ya Syekh jangan berkat pian mudah-mudahan Allah Ta'ala lancar rezeki ulun hari ini nah ulun anak buhuma dulu hari ini soalnya tengah jalan tak jejak kerong apa kiong emas sekalinya mahayal gitu ada kiong emas film. Dan lagi setengah daripada karamat Tuhan Syekh Saman itu jika ada hajat kita hajat dunia ataupun hajat akhirat hajat dunia atau hajat akhirat hajat dunia misalnya kena nukar kendaraan gecan saurat habis nah jangan bakan kendaraan sekalinya imbah bakan kendaraan rancak ada turun rancak berjalanan orangnya nah nya ada juga pundukan bahari aja waktu bersapida waktu berjalan rajin benar sekali bakan kendaraan kita lihat lagi. Ada juga kisah bahari kayak itu lagi kisah guru nih dulu rajin jar sekali berkendaraan kemana kalayau perjalanan nah, jadilah itu berartinya nikmatnya kadang membawa berkah makanya kita mintalan Allah Ta'ala minta sesuatu itu bila kita diberi mudah-mudahan itu jadi berkat atau hajat akhirat apa hajat akhirat banyak kayak hajat akhirat tuh nah masuk surga macam-macam anak sekira bahaji hajat akhirat bilangin tuh karena mendapat fadilat haji kesukaran kita kada berduit anak bahaji kada berduit begawi jaga ada orangnya maka apa jadian tawajuh hati kita kepada Allah nah ini caranya yang pertama tawajuh dulu hati kepada Allah menghadap Allah Ta'ala dulu ya Allah ulunin ada hajat hendak benar ulun bahaji tulak nah atau ulun ya Allah nah lawas bener jomblo dah nak bener kawin tamat dah sekolah kada ada payu-payu aja masih ingat dia tawajuh dulu hati kepada Allah ya Allah nah imbah tawajuh hanya baca tawassul ya Saman atau hendak bagus lagi tawassulnya ya Sayyidah Khadijah nah banu bertertib ya Sayyidah Khadijah ya Saman betul hanya perguruan
paguruan daripada guru kita, yaitu guru Sukompol ya Syekh. Karena kan wilayah Sidin kan di sini Kalimantan, wilayah guru Sukompol. Nah, jadi di Kiau juga Sidin. Nah, dengan berkat para aulia Allah, dengan beristi Rasulullah, mudah-mudahan kabul hajat kita, khususnya kabul hajat tuan rumah, hajat dunia dan hajat akhirat. Ini suatu faedah barang siapa melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani pada tiap-tiap tahun sekali serta bersama orang banyak dan membaca Al-Quran serta bertahlil dan bersedekah sekadar kemampuan, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh Muhammad Saman, apalagi jikalau dikerjakan pada hari wafatnya. Kita ini kan pada bulan wafat Sidin. Mun wafat Sidin kan 2 hari dari Hijrah Arbi'ah Dzulhijjah Al-Mubarakah. Nah, kalau gini di bulannya kan kanai juga. Nah, sama aja tuh. Niscaya Allah akan meluaskan rezekinya yang halal. Nah, dengan membaca manaqib Saman, mudah-mudahan hajat kita, hajat dunia wal akhirat dimudahkan Allah, dikabulkan Allah. Rezeki yang halal makin luas, khususnya tuan rumah mudah-mudahan rezekinya makin melimpah, dan kita semuanya mudah-mudahan rezekinya makin melimpah dan akan menyampaikan segala hajatnya min murid dunia wal akhirah. Nah, mudah-mudahan dengan membaca manaqib Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Ahmad Saman Al-Madani, mudah-mudahan segala dosa kita diampuni Allah, segala umur kita dipanjangkan oleh Allah, segala rezeki kita, rezeki keluarga kita, rezeki guru-guru kita semuanya Allah Ta'ala beri luaskan. Mudah-mudahan hajat kita bertahan, hajat guru-guru, hajat para kawanan kita, khususnya hajat sahibul bait, hajat di dunia wa hajatil akhirah. Mudah-mudahan selalu Allah tunaikan hajatnya, Allah kabulkan segala doa-doanya ala hadin niyah wa kulli ma nawa fi salafun salih wa ila hadr nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.